my smile on now. Put me in the dark, don't won't get lost now. Oke, balik lagi di channel gua. Kali ini gua mau review sebuah figur yang sebenarnya udah lama ya. Ini dari awal tahun ya, kuartal pertama kayaknya ya. Ini adalah figur Marvel Legends Stan Lee. Ini figur sebenarnya dulu pernah mau dirilis dalam bentuk buff build figur dari Marvel, tapi entah kenapa di cancel. Entah mungkin karena pas dia lagi wafat ya, atau mungkin Cargo kali ngerilis figur orang yang bener legend terus dibikin kayak buff gitu, apa kepotong-potong kan. Tiap kalau buff itu kan, buat yang belum tahu mungkin kayak di satu rilisan itu misalnya ada 7 figur, badannya itu akan dipecah, jadi kepalanya ada di siapa, kakinya ada di siapa, badannya ada di siapa, nanti lu bentuk jadi satu kesatuan gitu. Mungkin entah, kalau gue sih dari misalnya gue jadi keluarga kerabat, gue agak keberatan sih kalau hal itu terjadi. Tapi ya at least sekarang kita dapet akhirnya figur langsung satu item. Ini nggak rilis berbarengan dengan yang lain, ini benar-benar stand alone figur Stan Lee. Dari luar kita lihat packagingnya dulu ya. Packaging ini sebenarnya oke banget nih kalau gue lihat. Di luarnya ini nggak ada foto aslinya Stan Lee ya. Ini di belakangnya tuh foto figurnya Stan Lee ini. Dari luar kelihatannya cuma ada shield sama papan catur ya, karena dia kan sering kelihatan, jadi nggak sering kelihatan, maksudnya dia pernah ada scene sedang main catur kayaknya waktu di apa ya, di film X-Men atau di Avengers gitu, dia lagi duduk jadi cameo. Yang membuat dia lebih dikenal orang itu adalah karena dia sering jadi cameo di film-film Marvel ya. Mungkin kalau di Dragon Ball ada Akira Toriyama, tapi kalau di Marvel itu ada Stan Lee, dan dia amat sangat beruntung bisa ada di semua filmnya Marvel Studios. Nggak Marvel Studios juga sih, tapi ada juga di 20th Century Fox juga, di film Marvelnya. Di Sony juga ada, di Spider-Man dia selalu ada. Entah nanti di film-film selanjutnya apakah akan ada lagi, tapi yang jelas sih dari info yang gue dapet, dia sebenarnya ada beberapa scene yang mungkin nggak jadi dirilis di satu film gitu, jadi stoknya itu ada, tapi entah gimana gabunginnya mungkin nanti akan menjadi trik sendiri dari Marvel Studios. Oke, so tanpa berlama-lama lagi kita open box dulu ya. Oke, let's go. Oke, agak susah ya, agak susah. Oke, ini versi masih di blister. Ini ada dari aksesoris shieldnya Captain America. Oke, ini iya, ini benar-benar dari figur Captain America ya, yang versi MCU, bukan dari klasik. Ada tanda tangan Stan Lee-nya ini painting ya, nggak, bukan ukiran kayak bintangnya Captain America nih. Ini kan ukiran, tapi kalau ini benar-benar paintingnya dari timnya Marvel Legends Hasbro. Yang kedua ada papan caturnya. Ini ternyata fix, nggak bisa dibuka. Sayang banget ya, kalau dibuka keren nih. Gimmick aja. Gue sih sebenarnya ngarep ada satu lagi item yang dia dapat itu, yaitu palunya Thor ya, tapi saya nggak dapet, karena kan biasanya ada ini kan buat
megang shieldnya, satu lagi weaponnya lah ya. Walaupun ini bisa jadi weapon juga, tapi kalau misalnya ada satu palu Thor gitu ya, itu akan lebih open menurut gua. Oke, kita keluarin dulu. Susah. Ciri khas dari figur Marvel Legends ya, ngeluarinnya susah, tapi packingnya menurut gua sih oke gitu, jadi nggak gampang keluar gitu figur. Biasanya kan kalau ada packing figur tuh suka ada part-part yang sampai keluar jatuh gitu dari luar box tuh kelihatan, tapi kalau Marvel Legends sih gue rasa jarang ya. Oke, so inilah figur Stan Lee versi Marvel Legends. Kayaknya figur Stan Lee itu belum terlalu banyak ya dibuat. Ada versi Hot Toys, ada juga third party ya buat yang Super 6, tapi kalau yang Super 12 kayaknya baru ini. Manipul juga yang third party tuh dia kayaknya mau rilis juga, tapi menurut gue versi Marvel Legends ini kalau lihat sekilas aja mukanya sih udah oke ya, udah kelihatan kayak Stan Lee nggak sih? Stan Lee itu ini merupakan salah satu set kostumnya yang sering dia pakai gitu ya kemana-mana, dengan jaket dan kemejanya. Dia juga biasanya suka pakai kayak baju hangat sweater, itu yang paling sering diingat. Dia juga pernah pakai suit waktu di film Iron Man yang ke-1 ya kalau nggak salah ya, yang pas adegan Tony Stark mau pesta itu dia kelihatan dari first person gitu ditepok terus dia nengok. kalau nggak salah panggilnya Larry gitu kalau nggak salah ya. Oke, balik lagi ke figur. Kita ngomongin soal artikulasi sekilas ya. Mungkin udah tahu standarnya Marvel Legends lah ini. Kepala 360 derajat muter bisa. Ini artikulasi lengan, ini standar banget sih semuanya, tapi gue bahas dikit aja. Ini untuk sikunya double joint, ini lumayan. Untuk lengannya artikulasinya bisa 360 derajat dan bisa ditekuk atas bawah. Lalu ada di perut sedikit ya, dan ada di pinggang. Standar splitnya untuk Marvel Legends segini, bisa diputar di pangkal paha, tangan segitu, dengkul, double joint, standar bisa sampai segini, dan biasa swivel untuk mata kaki. Oke, atas bawah juga bisa, lumayan lah. Oke, sekilas itu aja. Untuk detail sih kayaknya orang akan lihat fokusnya itu di mukanya ya, mukanya itu mirip banget sama Stan Lee, nggak yang miss. Ini kalau kata gue sih udah oke banget. Gue sih ngarep mungkin mudah-mudahan nanti Hasbro bakal rilis another Stan Lee figure dengan aneka pakaiannya gitu ya, yang sweater apalagi. Menurut gue sih salah satu yang sweater, salah satunya adalah yang satu memorable. Dan aksesorisnya sih mungkin ini kan gue sih nggak, sebenarnya ya nggak terlalu excited sama yang ini, karena kalau punya figur Captain America misalnya dari manapun, SHF lah, Marvel Legends atau apa ya, lu akan punya kayak gini, walaupun ya tanda tangan ini ya tanpa mengurangi rasa hormat, nggak terlalu yang gimana gitu. Dan ini juga papan catur buat apa kalau nggak bisa dibuka? Coba bisa dibuka kan, bisa dipakai buat gimmick gitu ya, lagi main catur. Gue lebih ngarepin sebenarnya kayak buku komik gitu ya, mungkin lebih oke kalau ada buku komik atau misalnya pensil atau pulpen gitu, biar bisa pas dia kan gambar ilustrasi atau gambar komik Marvel gitu, jadi kan atau tangannya udah fix aja gitu megang pulpen, kayaknya lebih oke gitu. Oke, ini kacamatanya fix ya, nggak bisa dilepas. Cukup oke menurut gue ini buat pose bareng figur Marvel, amat sangat menarik. Oh iya, ada detail
yang cukup oke sebenarnya kalau lo perhatiin. Ini sebenarnya kalau nih entah kalian jelas atau nggak, di dalam kacamata ini ada matanya. Jadi ini benar-benar kacamata yang tembus pandang gitu. Jadi cukup oke nih, Hasbro, tepuk tangan gue buat yang sculptnya. Selain mukanya mirip, tapi details matanya di dalamnya itu kelihatan sebenarnya. Kalau mudah-mudahan kalian bisa ngelihatnya dari kamera ini oke banget gimmicknya. Cukup sedih ya sebenarnya kalau ngelihat figur ini, karena dia merupakan sosok yang wibawanya luar biasa ya, apalagi sangat berpengaruh buat dunia komik. Nanti akan kita foto-foto, kurang lebihnya itu aja mungkin ya, nggak banyak yang bisa gue bahas karena mungkin ini banyak dari kalian yang mungkin udah punya. Buat yang belum punya, mudah-mudahan ini sedikit membantu rasa penasaran kalian. Ini gue dapat di Diabolic Toys, kemarin lagi ada diskon gitu di 99, dapatnya 350.000, masih murah lah. Ini nggak yang gue pikir sih, biasalah kalau misalnya ada sosok yang terkenal meninggal gitu kan, biasanya suka tiba-tiba naik harganya ya. Tapi kalau ini kayaknya agak banjir, jadi nggak terlalu yang mahal, at least sampai saat ini pada tanggal berapa ini, 11 September 2020. Figur ini masih amat sangat mudah ditemukan di marketplace atau di toko-toko online seller kesayangan kalian. Gitu aja, thank you for watching. This is Fandi, see you on my next video. Bye bye. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark.